Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen strategi akan menjelaskan atau menjawab 3 soal dari bab 2. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ajri Febrian Tahri selaku moderator dan beberapa rekan saya yaitu Parstika Sari, Robi Santoso, Ijazani Purba, dan Akbar Ananda Lubis. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama yang akan dijelaskan atau dijawab oleh Akbar Ananda Lubis. Baik, terima kasih. Saya akan membahas soal nomor 1. Arti pentingnya pengamatan lingkungan atau environmental scanning bagi perusahaan. Environmental scanning sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan karena untuk 1. Memahami perubahan kekuatan lingkungan sehingga mereka mampu menempatkan dari dalam persaingan masa mendatang. 2. Menghindari keterkejutan, identifikasi peluang dan ancaman mencapai keunggulan kompetitif dan mengembangkan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang 3. Untuk meningkatkan kesadaran para manajer tentang kemampuan potensial yang berpengaruh penting pada lingkungan industrinya dan mengidentifikasi ada tidaknya peluang dan ancaman di sekitar lingkungan. 4. Untuk menghindari keterkejutan strategi dan menjamin kesehatan jangka panjang perusahaan. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan atau dijawab oleh Ijazani Purba. Nama saya Ijazani Purba, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari soal nomor 2, yaitu faktor-faktor eksternal atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. 1. Para pesaing perusahaan sejenis atau yang sering disebut dengan kompetitor. 2. Langganan atau konsumen. 3. Pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan karyawan dengan bermacam-macam keterampilan. 4. Lembaga keuangan. 5. Suppliers atau pemasok bahan baku. 6. Perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan pemerintah dengan kompleks. Melihat uraian tersebut, maka faktor ekonomi suatu negara secara global juga akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menentukan arah dan langkah perusahaan. Sekian penjelasan saya. Soal terakhir akan dilanjutkan oleh Parstika dan Robi Santoso. Terima kasih. Yang ketiga yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli atau pelanggan, yang dimana jika kualitas lebih baik, pelayanan lebih baik, dan biaya murah, maka para pembeli akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Yang keempat yaitu ancaman produk pengganti, yang dimana produk substitusi dengan harga murah dan kualitas lebih baik. Produk pengganti yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah produk-produk yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga atau prestasi yang lebih baik ketimbang produk industri atau dihasilkan oleh industri yang berlaba tinggi. Yang terakhir yaitu adalah persaingan antar perusahaan, yang dimana tingkat rivalitas di antara pesaing yang ada dalam industri menunjukkan tingkat persaingan yang ada merupakan akibat dari sejumlah faktor struktural, yang dimana faktor struktural itu adalah jumlah pesaing yang banyak atau seimbang, pertumbuhan industri yang lambat, biaya tetap atau biaya penyimpanan yang tinggi, ketiadaan diferensiasi atau biaya peralihan, penambahan kapasitas dalam jumlah besar, pesaing yang beragam, taruhan strategi yang besar, serta hambatan pengunduran diri yang tinggi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari soal nomor 3, yaitu faktor-faktor strategi di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan. Yang pertama ada hambatan masuk, dan yang kedua itu ada kekuatan pemasok. Nah, lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri ada beberapa macam, yaitu yang pertama ancaman masuknya pendatang baru. Nah, ancaman masuknya pendatang baru ini, banyaknya pendatang baru yang masuk ke dalam industri tergantung dari barriers of entry industri tersebut yang meliputi skala ekonomi atau economies of scale, diferensial produk, persyaratan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, keunggulan biaya tidak tergantung dari skala ekonomi. Kemudian yang poin kedua ada tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. Tingkat rivalitas di antara pesaing yang ada dalam industri menunjukkan tingkat-tingkat persaingan yang ada merupakan akibat dari sejumlah faktor. Nah,
faktor jumlah pesaing yang banyak atau seimbang, kemudian pertumbuhan industri yang lamban, biaya tetap atau biaya penyimpanan tinggi, dan ada beberapa macam lainnya. Nah, kemudian yang poin ketiga itu ada tekanan dari produk pengganti. Produk substitusi dengan switching cost rendah, harga murah, dan kualitas lebih baik. Produk pengganti yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah produk-produk yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga atau prestasi yang lebih baik ketimbang produk industri atau dihasilkan oleh industri yang berlaba tinggi. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Jika kualitas lebih baik, pelayanan lebih baik, dan biaya murah, para pembeli akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Jika didominasi sedikit perusahaan, produknya unik, industri bukan pelanggan penting, dapat melakukan integrasi ke hilir. Para pemasok akan memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Terima kasih. Sekian hasil diskusi kami kelompok 5 manajemen strategi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.